Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkistis dalam aksi unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, petugas keamanan juga menenggarai ada kelompok yang menunggangi aksi demo 8 Oktober yang berlangsung rusuh kemarin. Demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkistis, menyisakan kerusakan terutama fasilitas umum. Pihak Kodam Jaya menengarai adanya kelompok preman yang menyusup ke dalam unjuk rasa sehingga terjadi kekerasan. Ada dari buruh, mahasiswa, dan dari masyarakat. Nah, masyarakat ini kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu. Bahkan ini datang dari beberapa wilayah. Ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya. Termasuk di wilayah Jakarta juga. Nah, mereka dari kelompok-kelompok anak-anak muda. Ada terpelajar, tapi rata-rata bukan terpelajar justru. Dari preman-preman masih muda-muda lah. Kepolisian juga menyatakan ada pihak yang menunggangi aksi demo sehingga terjadi vandalisme terhadap fasilitas publik. Setelah memang aturan untuk melakukan penyampaian pendapat itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 itu adalah batas waktu pukul 19, tetapi ada ditunggangi teman-teman buruh maupun juga mahasiswa yang memang murni untuk menyuarakan masalah Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi ada memang kelompok-kelompok yang memang berniat untuk melakukan kerusuhan dengan melakukan beberapa pembakaran-pembakaran termasuk fasilitas umum dan juga fasilitas kepolisian. Mereka tidak mengerti dan bukan dari kelompok buruh yang memang akan menyuarakan, tetapi ada kelompok-kelompok tersendiri atau kelompok mahasiswa menyuarakan, tapi ada beberapa kelompok-kelompok sendiri yang memang datang ke sana untuk melakukan perusuhan, bahkan didominan oleh anak-anak sekolah, anak-anak STM, ya, yang dia tidak tahu apa itu Undang-Undang Cipta Kerja, yang dia tahu ada undangan, ya, ada undangan untuk datang, disiapkan kereta api, tiket kereta api, disiapkan truk, disiapkan bus, kemudian nantinya akan ada uang makan untuk pada mereka semuanya, ya. Ini yang dia tahu, ya. Ini yang sementara masih kita dalami semuanya. Menyikapi kerusuhan dalam unjuk rasa, pemerintah mengambil langkah tegas. Pemerintah juga mengimbau penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bisa dilakukan lewat jalur konstitusional. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku. Kepolisian menyatakan ada pihak yang menunggangi dalam kerusuhan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Ya, siapa pihak yang menunggangi dan apa langkah-langkah kepolisian? Kita tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mbak Tisa, selamat sore Mas Santerwinta. Ya, Pak, kita ingin tahu hingga saat ini, hingga sore hari ini temuan-temuan terbaru apa saja yang didapati oleh Polda Metro Jaya dalam pengusutan kasus kerusuhan unjuk rasa kemarin?
Terima kasih. Memang tim ini sedang bergerak melakukan penyelidikan ya, mengumpulkan bukti-bukti yang ada, baik itu CCTV, juga ada beberapa keterangan-keterangan saksi. Karena memang kemarin sebelum dilakukan adanya unjuk rasa ini, kita merazia ada beberapa orang, baik itu anak-anak sekolah maupun juga dari buruh maupun juga adanya dari mahasiswa ya. Ini semua orang-orang anarko yang memang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa, tetapi melakukan suatu kegiatan untuk mengacaukan situasi. Ya, itu kita amankan sekitar 1192. Nah, ini semua tim lagi bergerak terus. Juga beberapa keterangan saksi-saksi yang ada yang kita amankan ini. Kemudian juga ada beberapa keterangan saksi nanti akan ke depan yang kita rencanakan untuk dibentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap beberapa vandalisme yang dilakukan oleh para perusuh. Kami katakan perusuh karena teman-teman buruh dan mahasiswa kemarin menyuarakan tentang undang-undang ini ya, Cipta Kerja itu sebenarnya sudah habis batas waktunya dan mereka sudah pulang. Tetapi setelah itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang ditunggangi oleh para perusuh-perusuh yang memang ada indikasi dia adalah anarko semuanya, Mbak. Begitu, Mbak Tisa. Pak Yusri menyebut dengan tegas bahwa mereka ini adalah orang-orang onarko. Kita anarko maksud kami. Kami ingin tahu lebih jelas, Pak, siapa mereka, latar belakang mereka, mengapa mereka bisa ikut turun dan juga menunggangi massa baik itu yang terdiri dari buruh dan juga pelajar. Beberapa yang sudah kita lakukan pemeriksaan yang memang kita razia yang merupakan teman-teman mereka semua juga ya, yang kita razia sekitar 1192 di wilayah hukum Polda Metro Jaya, baik itu memang datangnya dari beberapa daerah yang ada, daerah penyangga seperti Purwakarta, Subang, kemudian ada yang dari Banten, dari Bogor. Kita lakukan pemeriksaan mereka semua. Mereka ini tidak mengerti, mereka tahunya memang diundang ke sini. Hampir sebagian besar adalah teman-teman STM, adik-adik STM semuanya, dan sekolah-sekolahan semuanya. Mereka diundang, ada yang melalui media sosial, ada yang memang menyuruh melakukan dengan menyiapkan kendaraan, tiket kereta api untuk berangkat ke Jakarta sini. Tujuannya ada dua. Satu pertama ke istana, yang kedua adalah ke DPR untuk melakukan kerusuhan di sana. Nanti dia dijelaskan bahwa nanti akan ada orang-orang lagi yang menunggu di sana untuk menyiapkan semua apa yang akan mereka kerjakan, termasuk juga makannya dan juga batu-batu untuk melakukan pelemparan. Ini keterangan awal yang masih kita kumpulkan semuanya. Begitu, Mas Andromeda. Oke, Pak Yusri, dari mereka yang dari berbagai daerah penyangga ibu kota yang Bapak bilang tadi adalah kelompok anarko ini, apakah mereka mendapatkan iming-imingan tertentu atau imbalan tertentu? Ada beberapa, memang banyak yang tidak mau menceritakan atau secara jelas ya, tapi ada beberapa juga dari mereka yang sudah kita ambil keterangan, makanya ini ada beberapa yang masih kita lakukan pemeriksaan tambahan lagi untuk mengorek keterangan lagi. Ada yang dikatakan bahwa mereka memang akan disiapkan nanti di situ makan, kemudian juga nanti untuk tiket pulangnya dan juga ada imbalan uang. Makanya ini yang masih kita dalami lagi. Karena mohon maaf kami sebagian besar memang sejenak karena saat ini mulutnya. ada konferensi pers dari Presiden Joko Widodo. Mari kita simak bersama pemirsa berikut ini. Kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Menarik tadi ketika Pak Yusri Yunus mengatakan bahwa kelompok ini dibawa ke Jakarta, disiapkan, difasilitasi baik itu dana maupun ketika aksi juga diawasi. Kami ingin tahu sebenarnya dalang dibalik ini apakah individu atau kelompok sebenarnya, Pak? Sementara ini memang masing-masing daerah, Mas Andromeda. Jadi masing-masing daerah misalnya dari Purwakarta ya Purwakarta, dari Subang, dari Cirebon, ada yang dari Kerawang, dari Bogor. Mereka masing-masing semua memang diatur keberangkatan mereka masing-masing. Kemudian nanti ada yang di tempat di satu titik ya, mereka berkumpul nanti di mana diatur oleh kelompoknya mereka. Nanti di situ kemudian disiapkan semuanya, termasuk mereka untuk bergerak seperti apa untuk melempar, bahkan bom molotov pun sudah disiapkan oleh mereka. Bahkan sampai dengan makannya juga sudah ada dropping makanan dengan menggunakan kendaraannya. Ini sementara kita lakukan penyelidikan, pendataan semuanya dan juga bahan-bahan ini semua yang kemudian yang kita kumpulkan oleh tim penyelidik nantinya untuk bisa mengungkap siapa dalang atau aktor di belakang daripada ini semuanya. Begitu, Mas. Kan dari berbagai titik ini sudah bisa sedikit terlihat, Pak, apakah pendananya ini hanya satu kelompok atau satu individu saja atau terdiri dari beberapa kelompok atau beberapa individu dari setiap daerah ini?
Kita masih dalami, tim penyelidik masih mendalami semuanya. Apakah nanti bermuara kepada satu atau dua ini masih kita dalami nanti. Kita masih mengumpulkan bukti-bukti yang ada, keterangan-keterangan saksi yang ada, CCTV yang ada. Karena kita ketahui memang ada beberapa fasilitas yang dirusak oleh mereka, termasuk fasilitas kepolisian. Di sini ada 18 pos pam kepolisian yang dirusak di berbagai tempat yang ada di wilayah Jakarta sini. Juga ada fasilitas umum yang dia rusak. Bahkan kemarin ada sekitar 20 halte bus yang dirusak, dibakar, dan juga ada pasar bioskop ya di Senen sana dengan beberapa toko di sampingnya sempat dibakar oleh para perusuh-perusuh ini. Begitu, Mbak. Mereka ini apakah hanya membuat onar atau ada arahan atau titipan khusus dari sang pendana, Pak? Sampai dengan saat ini kalau keterangan-keterangan awal ya, memang tujuannya mereka untuk membuat onar dengan menumpangi adanya demo-demo lain. Ini memang sering terjadi. Makanya kita merubah teknis, kita lakukan razia awal sebelum dilakukan unjuk rasa. Ini kita merazia, Mas Andromeda. Yang kita temukan adalah 1192 yang kita amankan mereka-mereka semua sebelum melakukan unjuk rasa, sebelum melakukan kerusuhan-kerusuhan. Tetapi memang ternyata mereka tanpa diduga memang lebih besar lagi mereka turunkan para perusuh-perusuh ini. Dan mereka memang sudah mengatur jarak yang mereka lakukan setelah dilakukan demo sesuai dengan ini ya, teman-teman dari buruh dan mahasiswa. Disitulah mereka menyusupi per akhir-akhir biasanya. Itu modus operandi yang dilakukan. Oke, terakhir singkat saja Pak, langkah kepolisian selanjutnya singkat saja. Kita masih terus melakukan penyelidikan oleh tim penyelidik untuk bisa mengungkap aktor di balik dari sebuah. Tapi yang paling utama sekarang ini dari 1192 ini ada 34 ternyata yang memang reaktif karena kita lakukan protokol kesehatan. Sekarang kita taruh di Wisma Atlet untuk kita swab. Ini yang bisa jadi klaster baru nantinya, Mbak. Baik. Begitu, Mbak. Mungkin. Terima kasih banyak Pak Yusri Yunus atas informasinya di Kabar Petang kali ini. Sesaat lagi, Kabar Petang akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.